Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kita kembali lagi ke materi kita selanjutnya untuk mata kuliah data mining. Hari ini kita akan membahas tentang association rule. Salah satu tugas dari data mining. Terus lanjut. Apa itu association rule? Kan penting harus kita pahami ya. Jadi aturan yang berasosiasi gitu ya kalau kita secara kata per kata itu ya. Nah, di sini adalah yang dikatakan association rule itu adalah mencari keterhubungan dari data. Data yang satu dengan data yang lain punya keterhubungan, punya hubungan antara data satu dengan yang lain. Itu secara dasarnya ya. Kita mempelajari tentang association rule. Ini tahun 1993 si Akrawal ya sama teman-temannya mengusulkan inilah sebagai kaidah keterhubungan data ini mereka yang mempropos ya pengertian ini. Nah, apa itu association rule secara umum dan telah banyak dipahami di berbagai buku. Association rule itu adalah proses mendeteksi kumpulan atribut yang muncul bersamaan, co-occur, dalam frekuensi yang sering dan membentuk sejumlah kaidah dari kumpulan-kumpulan tersebut. Sini perlu dipahami bahwa proses mendeteksi kumpulan atribut bersamaan, atribut ini dengan ini bersamaan dia melakukan aktivitas lah gitu ya, seperti itu. Jadi co-occur ya, ini yang jadi syaratnya association rule itu. Dicontohkan di sini adalah 90% orang yang berbelanja di suatu supermarket yang membeli roti juga membeli selai ya. Dan 60% dari semua orang yang berbelanja membeli kedua-duanya. Paham kan? Dari 90% yang berbelanja di supermarket itu ya, ketika barang roti dan selai ya, roti dan selai itu berapa persen kemungkinan orang berbelanja dari 90% itu. Nah, di sini ketika orang yang berbelanja dari 90% itu membeli roti juga dia membeli selai, berarti kan dua barang dia akan membeli ya. Ternyata ada 60% dari semua orang yang berbelanja membeli keduanya. Nah, paham ya? Jadi ada 60% yang membeli barang bersamaan. Jadi otomatis barang selai sama roti itu punya hubungan gitu ya. Itu penting di situ ya. Gitu. Nah, ada beberapa definisi association rule itu menurut beberapa pakar ya. Association rule mining. Ini sering kita singkat dengan ARM ya. ARM ini adalah association rule mining. Ini adalah analisa dari kebiasaan berbelanja konsumen dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan konsumen dalam keranjang belanja. Jadi kalau orang belanja ke mall, ya dia akan ngambil beberapa barang, tiap barang itu kita cari korelasinya gitu. Seperti itu. Itu menurut Siang ya. Nah, contohnya menurut Siang itu adalah 70% dari orang-orang yang membeli mie, jus dan saus akan membeli juga roti dan roti tawar. Ya, ini asosiasinya antara mie, jus dan saus. Berapa kemungkinan dia akan membeli roti tawar gitu ya. Nah, dengan kemajuan teknologi, dalam data penjualan dapat disimpan dalam jumlah besar yang disebut dengan basket data. Kenapa basket? Keranjang gitu ya. Nah, kalau kita belanja kan biasanya kan bawa keranjang gitu ya. Nah, jadi belanjaan kita itu masukin keranjang, data yang kita kumpulkan nanti di transaksi itu namanya basket data gitu ya. Itu dasar. Kenapa sih dia jadi basket gitu ya? Gitu. Terus aturan asosiasi yang didefinisikan pada basket data tersebut
dapat digunakan untuk menganalisa data dalam rangka. Tujuannya apa sih kita melakukan asosiasi itu gitu ya. Kita belajar asosiasi neural itu gitu ya. Sini adalah keperluan mendesain katalog promosi. Nah, ini buat perusahaan retail ya. Terus ada proses pembuatan keputusan bisnis. Terus ada segmentasi pasar dan target pemasaran. Ini yang sering kita gunakan. Ini yang sering sasaran kita. Tujuannya apa sih kita belajar asosiasi neural ini gitu ya. Itu yang saya maksud ya. Nah, sangat penting ya, bagaimana target pemasarannya, bagaimana pasar kita sebenarnya di sini itu kalau kita jualan seperti apa sih? Apakah segmentasinya belanjanya besar, apa kecil, apa sedang, atau ke orang orang berada atau tidak gitu bisa kita segmentasikan nanti kita segmen-segmen nanti gitu ya seperti itu. Nah, contoh aplikasi kaidah asosiasi. Nah, marketing dan sales promosi ya. Ada market pemasaran dan sales promotion ya. SPG ya kalau gitu ya kalau ini biasanya kita sebutkan. Misalnya ketergantungan antara barang bagel dan titik-titik dengan potato chips. Kita coba mencari ketergantungan antara bagel sama potato chip gitu ya. Potato chip sebagai konsekuen dapat digunakan untuk menentukan apa yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Nah, potato ini adalah konsekuensi ketika dia beli bagel gitu ya. Kalau saya contoh gini, kalau dia beli kopi, kemungkinan besar dia akan beli gula. Karena orang kan kalau ngopi kan ada gula, ada kopi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi di sini juga sama. Ketika dia beli bagel, seberapa ketergantungan, seberapa konsekuennya terhadap potato chip. Jadi potato itu sebagai konsekuennya gitu ya. Terus bagel in attendance ya, attendance itu barangnya itu ya dapat digunakan untuk melihat produk mana yang akan terkena dampak jika toko tersebut tidak lagi menjual bagel. Seberapa pengaruhnya kalau kita nggak jual bagel? Seberapa pengaruhnya kalau hanya jual potato doang gitu loh. Seberapa pengaruhnya kita jual potato kalau kita nggak jualan bagel lagi? Sama juga tadi, seberapa pengaruhnya orang beli gula kalau kita tidak menjual kopi gitu ya, seperti itu. Nah, terus ini lagi adalah supermarket self management, inventory management ini sangat penting sekali ya untuk kita menambang data-data di bidang asosiasi neural data-data yang berasosiasi gitu. Nah, apa yang menjadi teknik metode dalam asosiasi neural itu adalah ada salah satunya adalah algoritma a priori ya. Nanti setelah nanti kita belajar algoritma object root ya. Seperti yang saya buatkan waktu kita di awal, kita akan belajar dua algoritma pada asosiasi neural ini. Nah, algoritma a priori dia kali dikenalkan oleh Agrewal ya sama teman-temannya. Terus algoritma a priori merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam memecahkan persoalan asosiasi neural. Salah satu ya, bukan satu-satunya, harus dipahami. Yang mengolah suatu database, transaksi dengan transaksi adalah suatu himpunan item-item, kemudian mencari seluruh kaidah a priori yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence pada yang diberikan oleh user. Nanti kita akan mengukur seberapa supportnya dan seberapa confidence-nya asosiasi barang tadi gitu ya. Seperti itu. Terus algoritma a priori itu dapat digunakan untuk menemukan tren bisnis. Nah, kemana bisnisnya gitu ya. Dengan menganalisa transaksi konsumen. Kita akan tahu perkembangan perusahaan kita, retail kita itu melihat dari karakter-karakter pembeli kita, gitu ya, konsumen kita gitu. Contoh lagi ya, 30% dari transaksi yang memuat bir juga memuat popok 5%, yang artinya 30% merupakan confident ya, dan 5% merupakan support dari kaidah. Nah, seperti ini. Contohnya 30% dari transaksi dia akan
memuat bir juga membuat popok sebanyak 5%, yang artinya 30% merupakan confident dari barang bir dengan popok dan 5% juga merupakan supportnya. Apakah 55? Enggak, tergantung nanti datanya banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sedokotnya algoritma a priori ya. Nanti ini penting kalau kita melakukan algoritma. Ini CK itu adalah kandidat item set dari ukuran K. LK itu adalah frequency item set dari ukuran K. L1 itu adalah frequency item. Ini nanti dia AK-nya berapa gitu ya. LK-nya dari 0 tambah terus ya, K plus plus, do begin, CK plus 1. Ini akan dibangun kandidat, nanti akan item 2, item 3 nanti akan bertambah terus gitu sampai berapa frekuensinya ya gitu. Setiap transaksi T yang dimuat dalam database do lakukan naikkan hitungan dari seluruh kandidat dalam CK plus 1 yang memuat dalam item set. Ya, LK plus 1 sama dengan kandidat dalam CK plus 1 dengan minimum support. Add, return, balik lagi ya ke KLK, KLK ini ya. Seperti itu ya, ini pseudocode-nya. Nanti algoritma yang saya kasih nanti ada codingannya, silakan nanti dibuat di Anda cari nanti Anda saya sediakan nanti GitHub-nya ya. Anda tinggal melakukan nanti. Nah, contoh, ini perlu contoh ya. Dalam suatu supermarket, kita ingin mengetahui seberapa jauh orang yang membeli celana juga membeli sabuk. Dia seberapa orang kita memahami pembeli kita kalau dia beli seberapa confident, berapa support dia akan beli sabuk gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, apa input problemnya? Kita analisa dulu ya. Inputnya adalah adanya sejumlah transaksi, kan ya dong. Kalau kita 1 bulan berapa banyak orang akan beli celana sama sabuk tadi gitu ya, seperti itu. Terus setiap transaksi memuat kumpulan item. Loh iya, kalau kita belikan di dalam keranjang kita tadi itu kan kita transaksi di kasir kan akan dapat apa? Barang ini, barang ini, barang ini. Itu saya. Ada lagi yang beli lagi. Barang ini, barang-barang ini. Nah, data kedua, transaksi kedua. Lanjut lagi kan itu kan banyak. Kalau udah kita ngomongin sehari berapa ratus. Kalau sebulan berapa, setahun berapa, itu yang harus kita yang akan kita analisa gitu ya. Ketergantungan antara barang satu dengan barang yang lain gitu. Terus permasalahannya apa adalah problemanya adalah bagaimana caranya menemukan association rule yang memenuhi minimum support dan meminimum confidence yang kita berikan. Jadi kita buat salah satu namanya minimum, berapa minimum supportnya yang mau kita jadi pertimbangkan untuk menganalisa data kita gitu ya. Tadi saya bilangin, untuk mengukur algoritma a priori itu adalah terkenal namanya support sama confidence gitu. Terus manfaatnya apa gitu ya? Tadi juga ada sekilas manfaatnya tadi. Nah, dapat digunakan untuk market basket analisis, menganalisa keranjang belanja gitu ya. Nah ini kalau Anda di mall kan ada sering kayak gini kan, kalau kita belanja, disimbolkan begini gitu ya. Seperti itu. Customer dengan mencari asosiasi dan berkorelasi dari data transaksi. Sebagai saran penempatan barang dalam supermarket, sebagai saran produk apa yang dipakai dalam promosi. Keren kan? Kita menganalisa barang yang ini dengan ini apakah kita perlu dekatkan apa tidak gitu ya. Kita ukur nanti dengan melihat supportnya dan confidence barang itu. Kalau dia besar berarti itu otomatis beli barang satu dengan yang sampingnya itu akan besar gitu ya. Terus juga yang kedua ini kita juga bisa menganalisa produk apa yang mana yang akan kita promosikan gitu ya. Bisa kita analisa dari penjualan. Nah, lanjut. Definisi umumnya adalah item set itu adalah himpunan dari item-item yang muncul bersama-sama. Kalau kita beli gula sama kopi kan itu bersamaan tuh. Kalau kita belanja itu namanya item set. Kaidah asosiasi adalah peluang bahwa item-item tertentu hadir bersama-sama. Ya. Terus lanjut, support dari item set X, support X ya adalah rasio jumlah transaksi di mana item set muncul dengan
total jumlah transaksi. Paham sudah ya? Nah, terus definisi umumnya adalah confidence itu adalah suatu keyakinan antara barang satu dengan yang lain. Terus kaidah X ya, confident berhubungan asosiasi dengan Y. Ditulis ada cons X Y gitu ya, adalah confidence X dengan Y support X union Y dibagi support X gitu ya. Confidence bisa juga didefinisikan dalam terminologi peluang bersyarat. Nah ini confidence X terhadap Y gitu ya, sama dengan peluang Y terhadap X sama dengan peluang X dan Y dibagi peluang X. Nah ini rumusnya. Ya, kalau belajar matematika kan dulu ada peluang bersyarat. Begitu. Itu dulu ya. Sebentar. Sem ya. Terus lanjut ya, definisi tadi. Ini database transaksi menyimpan data transaksi. Data transaksi bisa juga disimpan dalam suatu bentuk lain dari suatu database M kali N. Jadi data tadi itu bisa kita simpan ke dalam bentuk database gitu ya, dalam ukuran M. Oke, lanjut, ukuran supportnya itu adalah misalkan I, L1, L2 sama LM merupakan suatu himpunan dari literasi yang disebut item-item. Misalkan D adalah T1, T2, Tn merupakan suatu himpunan dari N transaksi, di mana untuk setiap transaksi T terhadap D dan T terhadap I. I ini adalah item setnya ya. Item set 1, item set 2 gitu ya, sampai dengan M. Mau berapa kita menggunakan item setnya. Kalau D ini adalah transaksi. Transaksi 1, transaksi 2, transaksi sampai N gitu ya. Terus himpunan suatu himpunan item X I disebut dengan item set ya. Himpunan transaksi kita itu terhadap itemnya itu disebut dengan item set. Nah, suatu transaksi T memuat suatu item set X jika X ya berasosiasi ya terhadap T gitu ya. Setiap item X diasosiasikan dengan hubungan item set terhadap TX sama dengan T terhadap D atau T tidak terhadap X gitu ya, yang merupakan himpunan yang memuat item set. Support dari item set X sama dengan support X. TX dibagi dengan D, transaksi gitu ya. Ini adalah ukuran supportnya ya. Nah, contohnya ini nih yang paling gampang ya. Perhatikan contoh ini. Ini contoh transaksi, ada 10 transaksi. Kita mengidentifikasi dulu. Contoh ini adalah jumlah transaksi D itu ada berapa? 1 sampai 10 ya. Kemunculan item A pada transaksi TA sebanyak 3 kali, yaitu T1, T3, T8, T1, T2, sama T8. Untuk A ini, dia muncul 3 kali dalam transaksi dari 10 ini. Contohnya ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, supportnya gimana? Support TA ya dibagi D. Berarti kan ada 3 ya. Ada 3 dibagi 10. 10 adalah total dari transaksi kita. Jadi supportnya itu adalah 0,3 terhadap produk yang kita hitung sini gitu ya. Berarti 30%, 0,3 gitu ya. Terus ada TCD sebanyak 5 kali, yaitu pada T1, T3, T5, T6, T9. Anggap TCD ini adalah berapa? T1 ya, T3 ya, T5 ini ya, T1, T3, T5, T6
sama T9. Gitu ya. Nah, kita untuk menghitung support CD, nah, C sama D ini ya, yang bersamaan lo lihat ya, 1, T1, T3, T5, T6, sama T9, gitu ya, bersamaan gitu ya. Jadi, supportnya berapa? C sama D-nya. Berarti ada 5 dibagi 10 transaksi, jadi dapat 0,5 alias adalah 5%. Frequent item set adalah item set yang memuat support lebih besar sama dengan minimum support yang diberikan oleh user. Saya dipahami ya. Ini adalah kalau ada angkanya berarti dia beli kurang lebih itu. Kalau dia 0, dia nggak beli barang B gitu ya. Kalau dia ada angkanya sini berarti dia akan beli barang C gitu ya. Kalau 00 itu dia berarti nggak belanja. Nggak ada transaksi kurang lebih gitu ya. Terus lanjut, masih data yang tadi nih. Kita buat saat ini namanya satu item set, ini 2 item set, ini adalah 3 item set, ini adalah 4 item set. Jadi ada 4 item set. A itu ada berapa? Yang tadi kan 0,3 ya. B itu ada berapa? 0,1. C itu ada 0,8. D itu 0,7. Kalau dihitung satu-satu. Kalau yang tadi di sebelumnya tadi kan kita tidak, saya cuma hitung A-nya doang tadi ya. Perhatikan. Terus AB-nya berarti tadi yang dihitung tadi contohnya adalah CD tadi ya, 0,5 ya. Nah, untuk menghitung AB juga sama ya, atau AB1. AB nanti cara hitung lagi, AC, AD, ABC, BD, CD. Nanti itu dihitung satu-satu. Tadi contoh yang tadi sebelum slide ini, kita bisa menghitungnya 0,5. Terus 3 item set itu adalah ada 3, ABC, ABD, ACD. Dihitung juga sama. Dihitung yang bersamaan pada saat beli gitu ya. Kita dapatkan supportnya ini. Ternyata ada 4 item set tapi tidak beli gitu ya. Enggak ada yang beli ABCD itu bersamaan, enggak ada di dalam dataset kita. Nah, jika minimum support diberikan oleh user sebagai threshold adalah 0,2, maka frekuensi item set adalah semua item set supportnya lebih besar sama dengan 0,2, yaitu, nah, di sini yang dimaksud itu 0,2 dikasih thresholdnya. Kalau di bawah itu nggak usah kita hitung lagi, ke atasnya saja. Nah, makanya di sini, nah ini kan berarti B-nya nggak dipakai lagi ya, karena di bawah 0,2. Berarti 0,7 kita pakai, ini kita pakai, ini masih kita pakai ya, karena lebih besar sama dengan. Nah, kita dapatkanlah ini yang memenuhi threshold 0,2 ACD, AB, AC, AD, CD, ACD. Nah, ini yang dikatakan yang memenuhi item set dengan threshold 0,2. Nah, dari item frequency item set bisa dibangun kaidah begini. A terhadap C, D terhadap A, AC terhadap B, silakan formasinya bagaimana. Kita bisa membuat satu korelasi antara barang yang satu dengan yang lain, antar barang ini semua bisa kita hitung. Nah, ini informasinya ya. Misalnya ini A ke C, ini C ke A, ini A ke D, A ke D gitu ya, seperti itu. Nah, confidence-nya itu seperti apa confidence-nya? A terhadap C contohnya nih, ya. Support AC dibaginya support A gitu ya. Ini rumusnya. Berarti support AC dibagi dengan support A-nya gitu ya, seperti itu. Nah, coba lanjut kita lagi nih a priorinya. Nah, a priori itu adalah prinsip a priori subset apapun dari suatu frequent item set harus frequent. L3, ABC, ABD, ACD, AC, dan BC. Penggabungan sendiri L3 kali L kali L3. ABCD, nah digabung-gabung antara ini, tambahkan ini gitu ya. Seperti itu. Untuk mendapatkan lanjutnya item setnya gitu ya, menjadi item set. Nah ini ada penggabungan aja menjadi 3 item set, yang ini adalah menjadi 4 item set. Nah, terus lanjut ini contoh lagi, bisa Anda lihat sini, contoh sederhana lagi. Di sini ada database TDB, dia transaksi DB ya, ada
ID-nya nih ada 10 ini transaksi ya, ID transaksi. Ini adalah barangnya, barang A, C, D, B, C, E, B, A, B, C, E, B, E. Nah, kita punya barang ini. Terus langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buat dulu satu item set. Berarti ada berapa di sini? Ada berapa barang gitu ya? 1, 2, 3, 4, 5 A sampai E. Sama-sama kita hitung supportnya seperti apa? Seperti yang tadi, yang di slide sebelumnya. Terus habis itu kita lakukan adalah L. Nah, di sini A, B, C, D. Di sini adalah 2, 3, 0. Kenapa A, B, C, D gitu ya? Kenapa kita tidak kan ada 5 ya, D-nya nggak ada. Karena ini adalah threshold-nya itu ini diambil paling minimal adalah 0,3 ini. Makanya 0,3 ke atas. Berarti kan di atas yang kita ambil. Berarti yang di bawahnya itu adalah tidak kita ambil gitu ya. Berarti kita dapatkan adalah A, B, C, E. Ini yang kita dapatkan frekuensi dari sini gitu ya. A ini dalam dataset ini ada berapa sih? 1, 2. B itu ada berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Ada 3 kali transaksi dan seterusnya gitu ya. Nah, habis itu kita buat 2 item set dari yang setelah ini. A, B, A, C, A, E gitu ya. Baru B, A, B, C gitu ya. B, C, B, E, sama C, E. Dibuat 2 item set. Ini kan baru 1. Nah, habis itu kita scan lagi. Nah, kita dapat lagi supportnya yang ini. Nah, kita tadi ada lagi thresholdnya di bawah 0,25. Tidak kita gunakan gitu ya. Berarti ada 2 sini yang tidak gunakan. AB sama AE karena 0,25. Yang kita ambil adalah di atas 0,3. Nah, di sini adalah berarti yang kita ambil adalah 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Ya. Habis itu 0, ini ini 2 item set ini adalah supportnya. Habis itu lanjut lagi, scan lagi. Kita gabungkan ini menjadi 3 item set dari barang 2 item set ini gitu ya. A, B, A, C, E gitu ya. A, C, E. Terus kita scan lagi, lanjut lagi, baru kita hitung berapa supportnya. Dapatlah 0,5. Cara menghitung supportnya sama kayak tadi. Nah, nanti kalau dalam diskusi silakan nanti tanyakan ya pada pada saat kita diskusi nanti di dalam belajarnya ya. Oke, ini urutannya mencari support dalam a priori. Nah, lanjut lagi ini adalah seed space pada a priori, ruang pencarian database. Anggap saja kita punya data seperti ini A145, ada 4 ya, 4 item set, dikurang menjadi 3 item set, 2 item set menjadi 1 item set. Nah, seperti yang tadi kan 1 item set, 2 item set, 3 item set. Nah, digambarkan seperti ini gitu ya. Nah, inilah teknik trik pada level satunya gitu ya. Nah, lihat di sini dari 4 macam barang, 5 macam barang kita, jadi 4 item set, jadi turun 3 menjadi 2 menjadi 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, teknik level 2 juga ada di sini. Silakan nanti dianalisa ya, nanti dicoba nanti dipahami ya. Insya Allah bisa kok nggak sulit-sulit amat ya. Gitu. Nah, ini adalah latihan. Nanti kalau saya kasih soal adalah seperti ini. Ada punya transaksi 1, ada 5, beli barang ini ya. Transaksi 1, 2, 3, 4, 5. Terus adalah suatu supermarket mempunyai sejumlah transaksi seperti pada tabel. Buat association rule dari data tersebut dengan cara menghitung support dan confidence-nya. Pakailah metode a priori dengan metode support 0,3 dan confidence adalah 0,8. Ya, seperti ini ada threshold-nya gitu ya. Minimum supportnya itu berapa sih yang mau kita pakai gitu ya. Yang ini kita yang nentuin ya. Nah, nanti kalau saya kasih soal ini saya yang nentuin nanti ya. Nah, contohnya seperti ini. Anda bisa lihat. Tadi kan ini soalnya ya. Kita ada 5 transaksi. Ini adalah barangnya. Kita buat dulu satu item set. Kita hitung supportnya. Karena tadi kita 0,3 ke bawah yang kita ambil, yang nggak diambil, 0,3 ke atas yang diambil, berarti yang selain nggak masuk ya. Masuknya tinggal roti, mentega, sama susu. Nah,
Roti mentega sama susu ini kita buat menjadi 2 item set. Dapatlah ini. Gitu ya. Nah, ternyata karena tadi kita mempunyai support 0,3 ke atas yang diambil, di bawahnya tidak, berarti tinggal roti sama mentega gitu ya. Nah, habis itu kita hitung confident roti terhadap mentega adalah supportnya roti, mentega dibagi support roti 0,6 dibagi 0,8. Ini roti ini loh. Ini dibagi ini dikali sama dengan 0,75 berarti 75%. Nah, confidence adalah mentega sama roti itu adalah support mentega dengan roti, support mentega 0,6 dibagi 0, nah ini kan mentega nih. 0,6 sama 0,6 adalah 0,6 bagi 0,6 berarti 1 ya, 100%. Nah, perlu dipahami di sini adalah ketika supportnya besar, berarti di sini dia beli mentega itu banyak gitu ya. Ada 60% dari pembelian itu gitu ya. Seperti itu. Sangat mudah dipahami ya. Nanti codingannya saya kasih nanti saya GitHub-nya untuk belajar untuk kalian bisa praktikum. Nah, tugas lagi udah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.